Oke. Tapi alhamdulillah akhirnya kita juga ada solusi untuk overcome untuk masalah-masalah seperti ini, Ya. terutama bagaimana untuk menyelesaikan untuk pending payment dan Mhm. bagaimana kita akan untuk restart lagi untuk kita punya bisnis network untuk continue lah Ya. berlanjut untuk uh, bisnis lagi. So kemarin ada yang info yang Pak Ryan sharing kepada saya, itu ada pengumuman yang dari Malaysia. Ya. Oke, itu pengumuman itu tidak terpengaruh untuk buat di Indonesia maupun negara lain. Itu adalah salah satu problem. Oke, Eh, maksudnya perusahaan memberikan promissory note lah. Oke, agreement Mhm. perjanjian pembayaran kepada member-member yang ada di Malaysia itu. Oke, nah itu yang ada implementasi uh, di Malaysia. Jadi buat Indonesia punya consultant atau member itu tidak ada pengaruh itu. Ya. Nah, tapi kesempatan juga diskusi sama Pak Ryan. Untungnya Pak Ryan juga ada dapat informasi yang saya bilang mau update soal perkembangan baru ya, info-info yang pada tahun inilah apa yang QM ingin melakukan atau rencanakan untuk buat di Indonesia ini. Oke, Ya. sebenarnya eh, platform kita sebenarnya mau dibilang dari awal, mungkin dari awal Pak Ryan join sampai hari ini kan kita sudah ada banyak buat implementasinya, Iya, betul. termasuk dari sistemnya, termasuk untuk payment gateway-nya, kita sudah eh, bisa mencukupi lah untuk buat apa kita punya ekosistem yang ada. Oke, okay. Mhm. Nah, eh, makanya untuk Indonesia ini ya saya bisa memberitahu adalah Indonesia punya eh, produk, oke, okay, sama sistem, actually ada berbeda dengan Malaysia, oke. Ya. Yang bisa tahu di Malaysia kan dia punya GSA, GCA, GAE, Ya. ya kan seperti itu. Nah, buat di Indonesia ini sementara kita hanya terbuka untuk GSA sama GCA, Mhm. oke. Okay? Nah, kalau ditanya kapan ada buka untuk GAE itu kan, mohon maaf, itu kan kita belum bisa buka dulu karena ada sebab-sebab yang masih kita pertimbangkan. Oke, Ya. okay? Nah, kita akan pertimbangkan seperti itu. Nah, salah satu yang kita ada buat perubahan untuk buat Indonesia adalah untuk marketing plan-nya atau kita bilang komisi. Mhm. Tapi bukan uh, komisinya gimana. Kalau percentage itu sama, cuma beda adalah persyaratan untuk menjadikan konsultan mungkin dari peringkat introducer, dealer, D1, DD, Dede. merchant itu ada perbedaan. Karena sebelum itu kita berdasarkan dari pembelian GAE. Iya, Nah betul. sekarang di Indonesia kita kan nggak ada Nggak ada. produk GAE itu, betul. Maka Mhm. kita akan berdasarkan uh, pembelian, oke, okay? Atau jumlah pembelian dari setiap member atau dari omset dari pembelian GSA-nya, GSA-nya, Biasanya. GSA-nya. Jadi sebagai persyaratan requirement lah, persyaratan yang harus mencapai supaya bisa menaikin peringkat. Ya. Nah, Ya. itu. Nah, ini adalah perubahan yang kita melakukan. Dan juga sebenarnya banyak berita atau perencanaan lah di Indonesia ini, eh, kita dari sisi perusahaan kita akan untuk melengkapi nah apa Mhm. yang ekosistem yang mungkin bisa sesuai untuk kita buat lokalisasikan di Indonesia, termasuk seperti cetak fisik, ya kan? Ya. Ya. Kita rencana mau launch di Indonesia cetak emas fisik. Kedua Mhm. itu adalah kita akan menunjukkan kartu debit. Visa itu ya. Nah, kartu debit Visa. Visa. Jadi kartu debit Visa ini otomatis uh, itu bisa terconnect dengan account kita yang di QM Go. Maksudnya kita kalau buat Mhm. GCA, GCA, GCA itu kan nanti refundnya tidak akan masuk ke rekening kita di Indonesia, mungkin Ya. langsung masukin jadikan saldo ada di kartu debitnya. Jadi. Nah, jadi buat membernya
QM yang punya kartu debit itu, nah mereka bisa misalkan mereka ada pergi liburan ke Singapura atau mungkin mereka ke umroh atau bagaimana, dia punya saldo itu kan bisa dipakai di seluruh dunia 65 negara. Ya. Nah, ini sudah kita komplit, cuma tinggal kita jadwalkan tanggal akan launchingnya. Oke, nanti kita juga akan memberikan misalkan sesiapa yang minat mau, ini kan opsi ya, Ya. kita bukannya paksa. Opsinya buat untuk yang member, oh saya pengen dapatkan satu fasilitas dari bank nih. Nah, untuk dapatkan kartu debit Visa ini supaya saya bisa untuk buat nabung lah sebagaimana. Oke, nah kita akan memberikan link untuk pendaftaran. Oke, nanti akan uh, harus menyelesaikan seperti KYC, seperti bank lah, seperti Bank itu. penerbitnya apa tuh Pak William? Hmm? Bank penerbit kartunya. Uh, Nanti kita akan memberitahu lah, Oh gitu ya. Sekalian aja. namanya. Sementara kita sudah tahu banknya apa, cuma kan karena lebih bagus kita kasih surprise. Oke, Oke. bank itu bukan bank kecil, termasuk bank besar juga, Ya. bank besar. Bank Indonesia Oke, atau Malaysia atau luar? bank dari Singapura. Oh, Singapura. Tapi mereka juga ada cabang di Indonesia, Ya. Malaysia, mana-mana juga ada. Termasuk International Bank. DBS mungkin ya, DBS. Bukan. DBS itu Singapura kalau nggak salah. Saya Ini lupa. kamu DBS, Ya? DBS. Iya, DBS. Nah, Oke, so oke, ini ya, sip. Papa udah tahu lah. Tapi kita jangan urut dulu ya. Ya, ya. Kita nanti akan, maksudnya kita menunggu untuk pengumuman resmi dulu. Mhm. Oke, maka ini kita secara Zoom hanya kita sampaikan apa informasi lah secara langsung kepada Pak Ryan seperti Ya. itu. Nah, banyak juga sih kita tahun ini kita juga akan sedang menjalankan yang juga ada rencananya untuk buat quantum meter di Indonesia. Tadi kan yang sudah beberapa yang saya menyampaikan, dan juga kita kemungkinan ada mitra-mitra, oke, maksudnya mitra yang kerjasama di Indonesia. Nah, actually itu adalah saya sudah melakukan pada tahun yang kemarin, coba mungkin akan terrealisasi lah untuk buat tahun ini. Nah, Mhm. yang kita sudah banyak ada rencananya, kita akan terbuka lah, mungkin ada sama bank lokal di Indonesia, oke, karena kebanyakan itu menyangkut dengan ada pihak seperti pihak yang dari perbankan, nah Mhm. untuk pihak untuk kita mau buat integrasi untuk sistemnya seperti itu, oke. Ya, I see, I see. Nah, and then untuk, nah kita berbahas untuk quantum meter ini. Nah, kemarin soal to pending payment, oke. Ya. Jadi pada tahun 2024 hari terakhir kita sudah ambil satu garis penutupan. Jadi totalnya berapa yang pending payment yang sudah uh, uh, masih antrian untuk pembayaran. Mhm. Oke, kita sudah tarik satu garis. Kita akan proses apabila perusahaannya sudah menerima dana untuk buat pembayarannya. Ya. Oke, jadi sebagian mungkin dari kemarin sudah ada info ya, mungkin adanya, oh ada yang sudah dapat pembayaran itu. Jadi secara bertahap lah. Oke, kita akan selesai secara berkala seperti itu. Nah, kembali untuk tahun ini, nah apa yang saya ingin menyampaikan kepada konsultan-konsultan semua adalah saya lebih ingin ada komunikasi dengan konsultan atau leader-leadernya yang Mhm. sebelum sudah lama sama kita ya, kita dari awal mungkin 2021, 2022 atau 2023. Jadi kan saya lebih ingin mengajak bagaimana untuk konsultan ini, uh, perusahaannya kita masih ada, kita platformnya sudah Mhm. sudah komplit sekarang. So bagaimana kita pada tahun ini kita beraktivitasi lagi untuk program kita ini, oke? Nah itu yang adalah keinginan yang kita mau sampaikan itu. Kemarin juga walaupun kejadian uh, soal pending payment ini ada banyak juga ada merasa kecewa atau Ya. mungkin uh,
ada yang berpikiran negatif Ya, soal untuk quantum metal. Tapi ini kan asumsi kali ini aja. saya masih berdepan diskusi bertemu dengan konsultan semua ini. Mhm, Cuma mhm. yang saya bisa sampaikan satu kata aja. Kali ini quantum metal masih ada. Kita perusahaan masih beroperasi, ya Ya, kan? Kita bukannya tutup atau kita sudah uh, maaf kata scam atau gimana ya. ya, Kita masih berkomit untuk menyelesaikan masalah pending payment. Tapi foundernya tetap masih berdepan untuk perjuangan berusaha untuk buat perusahaan. Jadi mhm, saya lagi mhm, mengajak nih kalau untuk buat konsultan uh, yang masih bersifat positif sama kita, mhm, oke, mhm. ayo bagaimana kita buat perencanaan strategi yang baru untuk kita Ya, bisa beraktivisasi lagi untuk misalkan untuk grup yang ada di Quantum Metal, fundamental. atau kita akan buat rekrutmen yang baru untuk buat tim-tim baru nih untuk member-member baru. Mhm. Nah, ini adalah yang kita ingin melakukan. Ya, kalau untuk dari saya pribadi sendiri, saya pribadi masih optimis ya Pak, eh, dengan quantum metal ini gitu Mas. Karena mungkin ya namanya em, bisnis atau perusahaan pasti ada naik turunnya lah gitu ya, ada fase-fase di Betul. bawah, ada fase ininya. Ya saya di situ memahami, cuma yang kami sayangkan itu adalah ininya Pak, jalur komunikasinya dari manajemen ke member itu yang agak kurang mungkin ya Pak ya. Kalau kalau jadi akhirnya menimbulkan banyak asumsi-asumsi yang boleh dikatakan liar gitu Pak. Jadi ada yang berasumsi A B C D segala macam gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh apa kasih saran ke manajemen, mungkin dari sisi komunikasi Pak, dari manajemen ke member gitu. Kalau ya sebetulnya kalau mungkin yang berpikiran seperti saya juga ada beberapa, yang bertolak belakang dengan saya juga ada beberapa gitu ya, banyak. Tapi kalau dari sisi saya, em, ya itu, dari komunikasi sih gitu, dari komunikasi saja. Karena kan kita akses komunikasinya selama ini kan by leader ya, by leader-leader, top-top leader. Betul, Sedangkan betul. saya sendiri, leader saya Puan Aida kebetulan. Jadi jadi kemarin sempat bingung juga gitu kan, kemarin sempat bingung juga. Waduh, ini saya ke mana ya gitu, kemana gitu kan. Jadi jalur komunikasi kemana, akhirnya kan ke Pak Herman, sekalipun Pak Herman istilahnya cross line saya, tapi ya tetap kita saling saling komunikasi, saling komunikasi baik, dengan baik. Ya, Terus seperti itulah. mhm, Jadi mhm, eh, saya juga di sini Om minta maaf kepada semua konsultan yang ada di Indonesia. Karena tahun kemarin kita juga ada terima kabar lah bahwa Angel Group, oke, karena di Malaysia mereka sudah tidak ada bersama kita lagi. Jadi ya, Wan Aida juga bukan lagi uh, senior merchant lagi di UM mhm, seperti itu. Nah, sebelum ini kan kebanyakan itu kan yang aktivitas-aktivitas untuk seperti uh, Pak Ryan, Pak Herman itu mereka di bawah agensinya. ya, Oke, jadi dari kita manajemen kita komunikasi dengan agensi head. Nanti ada acara atau training-training yang itu kan melalui agensi sampai ke bawahnya. betul. Tapi setelah kejadian seperti ini, saya punya pandangan berbeda untuk soal ini. Makanya mulai tahun ini saya hubungin satu persatu untuk konsultan-konsultan yang sempat kita bertemu pada Mhm, komunikasi mhm, mhm. sebelumnya. Oke, di Indonesia ini kan saya akan membangun satu grup, oke, grup untuk konsultan, leader-leadernya, oke. Tak Mhm. peduli dia punya upline Malaysia siapa, oke, tapi masuk ke Indonesia ini, khusus Indonesia punya komunitas, Ya, oke. Walaupun dia cross line atau bagaimana, semua punya informasi, karena informasi yang dari Indonesia ini kan dari manajemen Indonesia kita akan sampaikan kepada konsultan atau leader-leader ini dulu. Nah, ya, jadi saya akan membangun grupnya. Kita sudah ada satu grup, mulai saya udah masukin orang-orang konsultannya, oke, mhm, yang mhm. konsultan seperti Pak Ryan ini, bisa memahami untuk situasinya, dan kita Ya, mau untuk berlanjut komunikasi dan ingin bekerja sama.
supaya membangun tim lagi. Jadi ini saya merangkuk untuk jadikan di satu grup nih. Kedepannya kita punya apa informasi atau punya apa update, oke, itu akan kita langsung sampaikan kepada grup komunitas konsultan ini. Di situ ya. Iya, Nah, iya. nanti grup konsultan ini akan menyampaikan kepada member-member di bawahnya Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kita akan komunikasi, misalkan ada apa feedback juga, eh, ada ide apa, bisa mau diskusi sama saya. Nah, kita juga bisa diskusi di grup tersebut. Jadi di Siap. situ bisa dibilang saya akan membuat seperti Kyo ini kan, eh, meng-create satu culture. Oke, Mhm, mungkin mhm. selama ini kan semuanya ikutnya yang dari Malaysia. Iya. Oke, Malaysia bagaimanapun kan beda-beda grup itu kan ada sistem edukasi yang masing-masing. Iya, Oke, ada tapi perbedaan. yang saya mau ini adalah konsultan kita sudah banyak. Oke, ada yang sudah dealer, udah DD, ada yang Mhm. sudah jadi merchant. Jadi sebenarnya kita bisa membangun satu culture khusus untuk Indonesia ini, Itu baru karena ya. kedepannya yang Mhm. menjalankan ini semua adalah kita-kita Iya, bersama dengan manajemen secara langsung. Nah, iya betul. nah, nanti setelah Zoom ini saya akan Siti ya, Siti akan add Pak Ryan Ya, masuk ke satu grup itu. Oke. Boleh, nanti kami boleh. invite ke grupnya ya Pak. Boleh, boleh, Hmm. boleh. Untuk Iya. soal material, kita juga menyediakan material yang baru. Oke. Mhm, mhm. Itu mungkin daripada kita sudah ada banyak update soal berita-berita QM khusus di Indonesia, Iya. material-material yang untuk seperti company profile, presentasi, soal produk, soal marketing, komisinya, kita Mhm. sudah buat satu yang lengkap, yang baru nih. Termasuk tutorial-tutorial untuk member baru nih, Oh, udah ada. bagaimana pendaftaran, kita Iya. sudah buat semuanya. Jadi supaya konsultan ini kan tidak perlu pusing mau buat Tutorial. khususnya sendiri, jadi tinggal pakai material yang sudah ada. Iya, Oke, iya. jadi duplikasi sistem itu lebih memudahkan. Oke, dan satu lagi saya juga berharap misalkan masing-masing punya konsultan seperti Pak Ryan mungkin mau buat eh, apa acara-acara untuk seperti presentasi atau training untuk grup sendiri atau grup Mhm. baru, Mhm. bisa hubungin kita. Maksudnya Iya. bisa hubungin Siti atau kasih tahu ke saya. Kita Mhm. bisa membuat mungkin ada grupnya komunitas Pak Ryan kan biasanya di mana? Di Bandung atau di tempat yang lain? Saya Online semua. fullnya online semua, Pak. Hmm. Online Nah, semua. jika mau buat untuk Gagal di eh, online. training secara online, kita boleh buat. Nah, kita Iya. menyediakan nanti bagaimana eh, seperti untuk memperkenalkan lah Mhm. Mhm. sistem, maksudnya company QM ini soal bagaimana eh, presentasinya. Nanti khusus untuk yang ikut udah jadikan dealer itu bagaimana untuk buat training soal untuk dia mereka punya komisi yang kita bisa kerjasama untuk biar ini kan lebih eh, lebih bagus lagi. Iya, iya. Kalau untuk ini, Pak, sebetulnya ya kemarin karena kebingungan itu ya Pak ya, karena dari em, Wan Aida sempat ke terminate, kemudian kondisi KM juga ya kemarin lagi down, terus jadi apa ya, di sisi lain saya juga masih masih optimis nih, ini masih bisa berlanjut, hanya tinggal menunggu waktu. Cuma mungkin dari eh, pertanyaan titipan, mungkin ya, titipan dari member-member termasuk saya juga, eh, apa ada kepastian Pak untuk member yang di Indonesia itu kapan seluruhnya itu akan selesai. Itu satu. Yang kedua, supaya gini Pak, sebetulnya saya udah gatel nih Pak, udah gatel pengen apa, expand lagi gitu, pengen kita ini lagi, kita apa, eh, ya coba coba berbisnis kembali gitu ya sebagai konsultan. Cuma ya ini, saya pribadi belum berani untuk ke sana gitu, karena ya masih menunggu Melihat kepastian. komitmen dari perusahaan. Nah, betul, Betul, saya paham. betul, betul. Nah, Makanya Zoom sekarang pun saya kalau nggak soal saya nggak ini, info ke, ya Zoom hari ini pun saya nggak info ke tim saya gitu, karena saya belum berani untuk, ya saya belum berani karena saya belum tahu juga
pemikiran mereka seperti apa. Ya betul. Takutnya Makanya saya begitu. bilang ke Siti, kita mengaturkan untuk Zoom ini secara bertiga aja dulu sama Mhm, Pak mhm, Ryan. mhm. Karena saya mau komunikasi dulu sama Pak Ryan supaya kita punya ada understandingnya. Ya, Oke, bukan saya mau minta Pak Ryan kumpulin orang kita buat Zoom itu, tapi enggak. setidaknya sebagai leader dari Medan kita harus komunikasi dulu. Oke, Ya, dan bagaimana untuk kedepannya kita bisa membuat rencana lagi seperti itu. mhm, mhm. Tadi soal pertanyaan dari Pak Ryan, kira-kira kapan ya itu untuk kita bisa selesai untuk pending payment ini? Dengan kita punya apa perhitungannya dengan yang funding yang kita kemungkinan akan terima, oke? Mhm. Kemungkinan di bulan Maret sudah ada proses, oke? Mhm, Tapi kita mhm. berharap kalau buat Indonesia ini mungkin sebelum Lebaran lah, kita berharap ini kan bisa 100% lebih bagus. Kalau tak, mungkin ada sebagian besar orang dia sudah terima, mereka punya pending payment lah sudah terbayar. Nah, Oke. tapi komitmen saya usahakan lah ya dengan tim-tim semua dari uh, QM pusat juga, oke, kita supaya kan semua orang juga bisa kembali trust kepada kita perusahaan, karena kita Mhm, apa mhm. yang kita membawa ini adalah reputasi kan juga komitmen kita kepada Mhm. konsultan kita, Ya, karena konsultan kita adalah mitra yang kita sudah membangun selama ini. Kita nggak mau trust ini hilang seperti itu aja, dan kita punya ya niatnya sayang. adalah kalau bisnis ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Nah, Ya, tapi kalau tanpa ada dukungan dari konsultan-konsultan kita semua ini, ya kan, kita juga nggak bisa pergi lebih jauh lagi. Nah, kita berharap bisnis ini bisa berkembang juga karena ada konsultannya. ya. So, kita akan memegang untuk komitmen kita. Dan Mhm. kita berharap bisa memberikan eh, kenyamanan lah. Oke? Kenyamanan kepada semua member dan juga konsultan kita. Itu Ya. yang kita Karena pegangin. karena begini Pak, di announcement yang kemarin saya share itu ada kalimat em, apa perjanjian perjanjian QM dengan Besra itu selama 3 tahun apa gimana saya lupa ininya jelasnya. Hmm. Jadi pending payment ini akan dicairkan berdasarkan kerjasama QM Besra selama 3 tahun ke depan kalau nggak salah seperti itu ya. Itu gimana tuh? Oke, itu untuk yang di Malaysia aja. Itu Kenapa untuk ada Malaysia. begitu? Saya bisa, karena Malaysia pending payment besar. Ya, ya, Oke, ya. kalau dibilang mau untuk selesai untuk pending payment ya, mungkin Mhm, dalam ya. waktu singkat kan kita nggak bisa memprediksikan. Oke, QM saya boleh terbuka di sini. Kalau QM yang sekarang punya pending payment, Mhm, cuma Malaysia sama Indonesia. Oke, mhm, negara yang lain seperti Thailand, Filipina, Afrika Selatan, China itu mereka semua tidak ada pending payment. Dan pending mhm, payment mhm. yang ada di Indonesia ini, ya kan, nggak sampai 10% dari total yang dari Malaysia. Ya. Itu kita akan lebih cepat untuk overcome lah situasi seperti ini. Mhm, mhm, mhm. Nah, jadi perjanjian soal untuk commissary note itu tidak berlaku di Indonesia karena dari manajemen sudah dilihat, oh funding kita berapa yang masuk, mungkin cukup untuk kita cover di Indonesia. Ya, ya. Oke, tapi mungkin buat seluruhan yang di Malaysia mungkin belum bisa, makanya mereka memberikan promissory note seperti itu. Ya. Karena begini Pak, kalau kalau kita running running sebelum itu selesai eh, pemikiran saya mungkin akan terhambat asumsi-asumsi negatif itu Pak. Jadi Mhm. misalkan kita sudah mulai running nih untuk apa edukasi kembali gitu ya, QM kemudian untuk introducing konsultan QM baru. Nah itu pasti akan ada masuk orang-orang yang dulu sudah pernah istilahnya eh, negatif atau mungkin sudah tidak percaya yang akhirnya mempengaruhi audiens baru ini gitu Pak. Nah makanya mungkin untuk lebih amannya mungkin itu dulu gitu baru saya mau ini karena sayang Pak karena saya kan sekarang
eh, ada sedang jalan ini juga komunitas juga yang berbasis affiliate. Nah, ini sudah ya lumayan banyak, cuma memang belum saya kenalkan QM gitu, cuma belum saya kenalkan QM. Rencananya dari paymentnya affiliate saya itu mau saya arahkan ke QM gitu Pak, gitu. Jadi cuma masalahnya ya itu tadi, takutnya di antara member-member saya ini ada yang pernah ikut QM juga gitu. Mungkin dari crossline atau gimana yang akhirnya jadi apa ya, jadi hambatan untuk yang lain gitu. Mungkin Pak William paham lah Iya, ya gitu ya takutnya istilahnya. ada konflik lah seperti itu, menimbul isu-isu Ya, yang ya membuat kita isu-isu. mengenakan seperti itu. Oke, saya boleh beritahu untuk tahun ini yang dibilang pending payment yang sebelum itu kita sudah tahu berapanya. Oke, kita akan menyelesaikan. Masuk yang transaksi baru ini, sekarang yang grup-grup yang baru kita kan bukan hanya berhenti ya. Dari akhir tahun kemarin kita juga ada 2 grup yang baru. Oke, kita masuk ini kan sudah siklus yang baru. Maksudnya siklus yang baru bagaimana? 2025 ini semua transaksi yang baru yang buat GSA, GCA itu tidak ada ikut untuk antrian yang di lama. Yang lama ini kita mau selesai, oke? Ya. Karena kita bukan ambil dana dari omset pembelian baru untuk tutupin. Karena yang selesai untuk payment kita setelah sudah dapat fund pendana untuk menyelesaikannya. Jadi omset yang baru ini, tim yang baru itu, transaksi yang baru ini itu lancar. Termasuk komisi yang mereka withdraw itu juga lancar. Oke, karena kita setelah yang terjadi yang pending payment ini, itu juga buat satu pelajaran yang besar untuk buat company. Jadi kita sudah tahu bagaimana untuk menghindari pending payment terjadi lagi ke depan lagi. Oke, nah itu sudah kita ada namanya, maksudnya ada risk assessment lah yang kita buat, ada financial management yang kita sudah melakukan supaya kita punya company ini maupun di Indonesia maupun di China atau Thailand mana kita sudah masing-masing punya SOP-nya supaya mengkontrol yang baru ini atau ke depan nanti tidak bakal ada soal pending payment yang terjadi ini. Nah itu yang kita sudah belajar dari situ. Ya. Nah, dari mana yang kita gimana Pak? Jadi dari mana yang kita sudah menjadi ada menghadapi masalah, di situ kita sudah menjadikan pelajaran baru untuk buat company itu. I see. Kalau untuk terminate misalkan ini pembelian baru ya Pak ya, pembelian GSA, convert GCA baru. Kemudian yang di holding inventory itu ada yang mau terminate. Nah itu berapa lama tuh Pak prosesnya Pak kira-kira? Ini untuk yang baru. Oke, maksudnya siklus yang baru ya. Siklus yang baru. Oke. Bukan yang sebelumnya bukan yang lama. Yang convert. Oke. Siklus yang baru itu 1 sampai 5 hari kerja. Terminate Pak, terminate. Bukan GCA tapi terminate yang di holding inventory itu. Yang 15%. Yang terminate yang GCA ya? Iya, yang 15%-nya. Betul. Oke, masih sama ya. Jadi kenapa kita bisa membuat ini kan? Kita tidak ada menggunakan dana itu bayar untuk yang lama. Kalau kita pakai yang pemasukan pembelian baru ini untuk bayar yang pending payment yang seperti itu, apabila orang baru ini mereka terminate, itu akan kekurangan dana, betul kan? Ya. Makanya kita memberikan satu titik stop pada tahun 2024. Ini akan kita selesai secara perkara. Yang untuk transaksi yang baru ini kita akan terpengaruh, tidak terpengaruh untuk mau terminate atau mau withdrawal lah komisi semua itu. Makanya sekarang komisi yang untuk transaksi yang baru mulai dari tanggal 1 Februari kemarin ya, semuanya sudah masuk ke komisi account, bukan lagi deferred account-nya. Nah, karena yang preferred account ini itu adalah kita sudah tahu angka berapa yang kita harus bayar. Baik, tapi komisi yang baru ini berapa itu berdasarkan dari omsetnya, yang pembeliannya,
itu kita sudah akan alokasi untuk ini adalah keuntungan dari spread perusahaan untuk bayar komisinya. Kita nggak bakal ambil untuk uh, soal omset ini yang kita terima dari transaksi baru untuk nutupin yang lama. Tapi kita akan ini adalah untuk bayar komisi. Ini adalah reserve untuk yang mereka akan terminate. Oh iya iya, beda posnya ya. GCA seperti itu berjalan. Ya. Jadi semua sudah online lah, sudah inline I see. semuanya. Kalau untuk GAE Pak rencananya Ya. kapan mau di-launching? Karena dibilang Waduh, sinyal tapi saya. kita terima. Itu. Sinyal saya kurang bagus sih, sebentar Pak. Semua orang juga tanya saya, kalau GA ini tidak terbuka untuk buat sementara inilah. Kita akan lihat ke depan nanti bagaimana dulu. Kita focusing untuk pemulihan lah untuk buat di Indonesia lah. Apabila kita sudah soal untuk pending payment segala itu udah kita settle semua, and then kita company sudah making profit lah, ya kan? And then kita baru pertimbangkan bagaimana untuk terbuka lagi produk yang seperti yang GAE seperti itu. Nah, sementara kita focusing untuk pemulihan dan pembangunan tim baru ini. Make sure ini siklus baru ini berjalan lancar. Itu adalah yang saya ingin melakukan di Indonesia ini. Tidak seperti yang Filipina, Thailand, mereka tidak ada pending payment, jadi mereka aman ya. It's okay. Tapi karena ini kan kita masih punya beban itu harus kita selesai ini dulu tanggung jawabnya. Dan company sudah run smooth, baru kita bisa implement lagi. Oke. Kalau untuk yang ini Pak, sertifikat syariah itu bagaimana? Soal sertifikat syariah, GSA. sebetulnya kan kita sudah mengajukan, tapi soal syariah ini kan pasti sama DSN MUI ya. Iya. Kita minggu kemarin baru ada sosialisasi dengan DSN MUI ditamping dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Cuma kan DSN MUI ini mereka tidak boleh mengeluarkan sertifikat pengakuan untuk emas digital ini karena belum punya fatwanya. Emas digital. Soal fatwa, soal fatwa untuk perdagangan emas digital ini selama ini kan belum. Yang adanya perdagangan emas fisikal. Tapi di dalam DSN MUI sebenarnya mereka sedang mengajikan soal emas digital ini karena kan di OJK kan juga baru ada soal bank emas bulan bank. Jadi mereka itu kan jatuh ke bahan untuk mereka mengaji bagaimana untuk soal ekosistem bulan bank ini, itu akan diakuin dalam fatwa atau syariah seperti itu. Cuma mereka belum ada keluar kalau sudah ada hasil atau keputusan pengajiannya, dan mereka sudah ada beritahu pengumuman untuk fatwa sebagaimana. Nah, mungkin itu akan lebih detail lah kita akan dapat. Soalnya kita masukin ke DSN MUI, itu posisi masih di sandbox. Kita di sandbox. Walaupun dokumen yang kita bisa memberikan soal bagaimana untuk jelaskan bisnis konsep, bisnis model, atau bagaimana soal fatwa atau perjanjian soal syariah ini dengan bisnis kita, mereka sudah mengaji. Cuma kan ini kan mereka belum bisa mengaku karena kan belum punya fatwa di Indonesia. Kecuali di Malaysia atau kita kan juga ada sertifikat seperti International Syariah Alfi. Ya. Mereka terlaksanya cukup. Cuma kan buat di Indonesia ini kan belum bisa mereka keluarkan sertifikat. Betul. Tapi kemarin juga banyak kita diskusi soal itu karena kan di ekosistem untuk seluruh struktur bank emas, bulan bank itu merangkup seperti
tambang emas, refinery emas, untuk toko emas, maksudnya pedagang lah, trading emas itu termasuk pedagang emas digital ini juga di dalam ekosistem Bullion Bank. Oke. Mhm, Dan mhm. Bullion Bank minggu depan kita akan lihat berita lah, nanti diresmikan Nah Bullion itu Bank gimana kan Pak? pegadaian sama BSI. Itu gimana tuh Pak? Kan di Indonesia mau buka Bullion Bank juga. Apa Heeh. KM kerjasama dengan Bullion Bank Indonesia atau gimana? Itu sebenarnya kita ada diskusi soal ini Iya, sama pihak yang bakal jadikan Bullion Bank ya. iya. Salah satu yang kita dekat itu pegadaian yang saya kenal. Eh, Sebenarnya ada yang kita banyak bisa menjalankan soal seperti pembiayaan, Mhm. soal untuk penempatan, soal untuk pengiriman emas fisik. Tapi semua ini buat di OJK sana, dia belum 100%, 100% untuk ekosistemnya. Sementara ini mereka mengambil adalah untuk Bullion Bank. Tapi Bullion Bank ini sebagai eh, posisi bisa memberikan eh, apa dukungan support bisnis kepada eh, pihak-pihak lain seperti pedagang emas atau itu, ini kan belum ada Oh iya. guideline-nya. Baru sekedar Nah, legalitas ya, belum ya ada sistemnya ya. Belum belum, makanya masih ada sempurna. eh, masih ongoing lah Iya, iya, iya. untuk penyempurnaan itu soalnya. Iya, iya. Kemarin saya ada ikut eh, meeting Mhm. bersama dengan OJK. eh, itu waktu OJK mereka ada buat satu conference, itu minggu yang kemarin. Kita sebagai bukan hanya kita QM aja ya, saya mewakili QM, ada juga pedagang emas digital yang lain ya yang punya perizinan Bapeti, Iya. kita juga hadir. Cuma kan kita memberikan pertanyaan kepada OJK soal sekarang kan adanya OJK mengakui untuk Bullion Bank ini. Mhm, Tapi mhm. sebelum ini adanya Bapeti yang memberikan soal pedagang emas digital. Jadi bagaimana untuk soal kita posisi yang sudah dapat perizinan eh, persetujuan dari Bapeti sebagai pedagang emas digital ini, apakah bisa ada eh, mungkin ada migrasi ke OJK, atau mungkin kita bisa melakukan kerjasama dengan Bullion Bank seperti itu. Mhm, Nah, mhm, tapi mhm. jawabannya belum, bukan jawaban yang pasti ya. Iya. Katakan mereka masih dalam tingkat untuk eh, apa penyempurnaan lah soal struktur program bank ini. Masih ongoing ya, masih ongoing proses Nah, sih. tapi dialihkan lah kita kalau sudah di bawah Bapeti, sebelum ini kalau dari pihak regulator belum ada pemberitahuan soal kelanjutan bagaimana untuk ini, kita masih stay on, masih eh, mengikuti lah Mhm, dengan mhm, mhm. regulator yang ada sebelumnya itu. Baik, 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 baik. Oke, oke. Ya begitu Pak, kalau ini kita bicara bicara hari ini dan ke depan ya, mungkin ya. Jadi memang kalau misalkan memang KM sudah berkomitmen untuk itu ya, kalau dari saya mungkin sudah apa, ready untuk fight lagi gitu Pak. Jadi ya kami sendiri sudah punya sistem edukasinya. Jadi selama saya bergabung dengan KM tahun 2022 ya, sampai sekarang itu saya dikit-dikit saya bangun bangun sistem edukasinya supaya apa, lancar, dan alhamdulillah sekarang saya punya ini sendiri, punya apa, web sendiri untuk mengedukasi. Memang di situ ya agensi juga, cuma bukan hanya KM tapi produk-produk lain juga kita punya. Nah, dari produk digital fisik segala macam. Nah, itu kalau KM ini sudah normal kembali akan saya arahkan ke sana gitu, Pak. Karena transaksi mereka ini ya lumayan gitu, lumayan apa, besar juga gitu, lumayan besar dari komisi affiliate, kemudian transaksi dari customer juga lumayan besar. Jadi kalau kita bisa sinergi kan, em, ya istilahnya kita nggak perlu bangun dari nol lagi gitu, tinggal Betul, tinggal betul. mengadukasi ininya saja. Terus masalah ini Pak, eh, mungkin harus ada
saya akan mendaftarkan akun baru atas nama perusahaan mungkin. Jadi under saya nanti eh, ya didaftarkan akun atas nama perusahaan mungkin seperti itu Hmm. nantinya. Tapi itu nanti ya mungkin ya setelah setelah semua pending payment selesai baru kita daftarkan itu gitu. Supaya bisa ini karena Oke. gitu, gitu Pak. Ini saya boleh tahu Pak Ryan, soalnya saya mau cek dengan sistem ya. Ya, Pak Ryan sekarang di QM ini posisinya dealer, TT atau dealer dealer Pak, dealer ya? dealer. Oke, saya paham. Tim saya juga baru satu sih Pak. Tim saya baru satu dealer juga gitu. Jadi saya baru punya satu dealer. Memang belum belum sebanyak Pak Herman ya, baru 100 berapa lah, belum belum banyak lah. Jadi kemarin Pak masih Ryan itu, Pak Ryan crossline dengan Pak Herman ya? iya crossline. Crossline, pantesan. Jadi Karena setahu saya yang saya juga hubungi beberapa eh, yang sebelum itu kan di bawah One Aida, ya, karena kan mereka sempat bingung One Aidanya sudah tidak ada, jadi ke atas mereka harus refer ke siapa gitu. Mau refer sampai kembali itu juga orang Malaysia. ya, Oke, mungkin eh, atasnya adalah Pak Haji Rasni. ya, Oke, mungkin Pak Haji Rasni ada hubungin Pak Ryan nggak? nggak ada Pak. Saya udah Oh, nggak minta ada. ke eh, Mbak Intan adminnya Angel Group, minta nomornya, Hmm. cuma belum ada respon sih. Oh, nggak apa-apa. Malah saya lebih bagus, saya mau komunikasi dengan yang konsultan ini, yang di Indonesia ini. Karena Ya, ya. mau bagaimana yang kita mau melakukan itu, tetap eh, lebih gampang kita mau settingan lah berencana untuk buat Indonesia. Karena kalau mau diskusi soal yang outline seperti Pak Ryan mungkin Pak Haji Rasni, kalau beliau bukan fokusin untuk maksudnya pasar yang di Indonesia, dia juga tidak bisa membuat apa, betul nggak? Iya betul. Akhirnya juga konsultan kita akan buat secara grup sendiri. Tapi Independen ya. kalau langsung dengan kita manajemen, karena kita ada di sini, kita punya tim juga seperti customer service sama untuk marketing kita ada tersedia, ya kita bisa work out sesuatu bagaimana yang tentunya untuk timnya Pak Ryan, Ya. apa yang kita bisa mendukungkan seperti itu. Ya. Jadi memang ceritanya dulu saya ketemu KM ini dari YouTube Pak, dari YouTube-nya Angel Group. Lihat lihat apa rekaman webinarnya Puan Aida, kemudian saya daftar di link yang di video itu. Saya nggak tahu ternyata di Indonesia udah ada gitu, udah ada grupnya Pak Herman itu, saya nggak tahu itu gitu. Nah saya daftar tapi sempat lama juga nggak aktif karena memang nggak ada komunikasi dengan Puan Aida juga kan. Nah dari situ kemudian ada semacam broadcast gitulah, ada broadcast dari orang lain yang info webinarnya Pak Herman, zoomnya Pak Herman. Nah di situ baru saya mulai aktif tuh. Saya tanya ke Pak Herman, Pak boleh nggak kalau saya ikut grupnya Pak Herman, soalnya apaan saya Puan Aida gitu, agak sulit komunikasi gitu. Oh ya boleh, Untuk alhamdulillah Pak Hermannya ilmu lah, training-trainingnya. ya, alhamdulillah ya Pak Hermannya mau apa terbuka ya, mau ya saling inilah, saling bantu, saling kerjasama gitu, seperti itu. Cuma dari saya sendiri kadang merasa nggak enak juga sama Pak Herman gitu kan, karena kita crossline. Jadi agak gimana, meskipun itu, Pak Herman nggak masalah sih gitu ya, nggak saya juga masalah. sering komunikasi dengan Pak Herman, termasuk perencanaan kita untuk buat tahun ini. Saya juga ada sharing sama Pak Herman. Jadi intinya saya maunya ini merangkup balik lah sesiapa konsultan yang udah lama, mungkin dari 2022 yang sudah bergabung, sekarang sudah diganti. Ada yang jadi merchant, ada yang sudah jadi DD atau bagaimana itu. Oke, terus bagaimana kita untuk buat bermula untuk pembangunan ini. Oke. Nah, jadi mungkin setelah ini saya akan minta Siti lah masukin ke grup, dan Siti juga akan share informasi yang terbaru, info yang terbaru kepada Pak Ryan. Oke. Nanti mungkin ada yang soal private punya, nanti saya akan chatting dengan Pak Ryan lah. Ya. Karena saya sekarang sudah lagi cobalah diskusi dengan beberapa konsultan seperti Pak Ryan, Pak Herman, Pak Reza, oke, yang kena dengan ini. Karena kita, saya akan fokus kepada pusat lah. Ini adalah tim khusus untuk
konsultan Indonesia ini. Karena bagaimana kita akan mendukung tim-tim semua inilah supaya kita punya bisa beraktivitas kembali kemudian hari. Oke. Nah, karena sebelum itu kan mungkin foundernya Dato Lim itu kan dia nggak tahu Indonesia ini, karena Indonesia semuanya konsultannya di bawah agensi. Iya. Oke. Dan semua itu kan dikelola di bawah agensi yang memberikan maksudnya dukungan atau bagaimana. Sekarang agensi ini Angel Group kan sudah tidak ada. Nah, makanya saya merangkul ini bukannya di bawah kita Quantum Matter Malaysia, tetap networknya sama, cuma kita mau menjadikan semua satu orang-orang yang punya mindset yang setara, Ya. supaya kita ke depan itu kan bukan jadikan bersaing, tapi malah itu bisa saling mendukung. Ya, Nah, ya. ya betul. Ya, sepakat sih Pak. Udah ada berapa orang Pak di di grup yang sekarang itu Pak, yang baru ini? 10 atau belasan orang. Ini yang sudah saya, maksudnya seperti Pak Ryan ini, Ya. saya sudah ketemu di kantor atau saya sudah membuat Zoom seperti ini. Ya. Jadi kita sudah ada mindset yang sama, frekuensi Ya, yang sama. ya, betul. Jadi bukan yang grup yang sebelum itu mungkin ada banyak soal ngomong tentang negatif QM lah, tapi kita mengajak leader-leader konsultan ini yang kita sudah memahami situasi seperti ini dan bagaimana soal company punya perkembangan. Ya. Oke, dan kita sudah ada satu kesepahaman lah seperti itu. Jadi saya merangkul orang-orang ini dikumpul di satu grup supaya saya juga di grup itu, supaya ada apa update saya bisa langsung mungkin dari Malaysia punya berita atau di Indonesia punya berita, saya bisa share langsung kepada konsultan ini semua. Nah, Ya. jadi saya akan membuat satu ikatan lah untuk konsultan ini semua lah. Baik. Dan utama juga kita akan membangun budaya corporate culture untuk buat QM. Jadi tahun ini at least adalah satu bisa jadikan satu saya punya harapan untuk konsultan-konsultan yang kita sudah ada sekarang. Kenapa banyak orang akan kepikir bisnis ini seperti MLM lah, seperti BO, seperti itu. Karena mereka banyak itu kan, walaupun kita banyak leader konsultan ini kan punya network, punya bisnis, tapi masih ada dianggap orang yang lain terlihat masih berbisnis seperti itu. Makanya saya ingin membuat QM ini, membawa ini konsultan kita ini ada termasuk atau profesionis. Jadi semua konsultan yang saya anggap begini, nanti saya akan membuat adalah saya akan sharing di grup nanti. Oke? Kita akan membangun budaya corporate. Maksudnya semua yang konsultan yang sudah peringkat konsultan, nanti untuk mereka punya account atau mereka kan punya ada di QBEP. Ya. Ingat nggak? Ya. Nah, QBEP kan punya profil masing-masing. Betul. Oke? Jadi saya akan minta semua orang bisa ambil foto yang kita punya seragam yang maksudnya dress code yang sama, oke? Iya. Ada tema yang sama, supaya kita akan membangun ini. Kalau di bahasa saya itu kan corporate mindset lah gitu ya untuk. Jadi apabila sampai kepada orang mau verifikasi Pak Ryan ini kan katanya konsultan di Quantum, tapi mereka waktu cek ke QBP ada foto Pak Ryan keluar, ada biodata Pak Ryan. Dan juga semua konsultan nanti kita akan kasih template untuk bikin kartu nama. Jadi nanti sampai kemana mau push kepada orang, mungkin orang itu adalah orang businessman atau bagaimana. Jadi status kita konsultan bukan cuma hanya online aja mengklaim referral link, tapi mereka punya statusnya seperti agent insurance. Mereka punya ada sertifikat, mereka punya identitas. Itu yang QM kita mau buat seperti ini. Memang jadi, profesi gitu ya, memang image konsultan kita nanti kepada masyarakat atau publik itu juga berbeda. Jadi leader-leader di sini mereka punya kartu nama, ada kartu bisnis nama yang standar
semua orang standar punya format. Jadi Iya, iya. sampai keluar mereka dengan namanya juga berbeda. Jadi Iya. corporate image kita akan lebih cenderung kepada positif. Mungkin Hmm. image branding yang mau dibangun itu seperti agen asuransi atau properti gitu. Jadi ada Yes, untuk gold ini mau disetarakan lah dengan agen asuransi. Jadi memang memang eksklusif gitu, apa pekerjaan profesi yang eksklusif gitu ya, istilahnya seperti itu, betul, mungkin seperti itu ya. betul, Baik, betul. baik, baik. Ini nanti saya akan menginfokan lah, mungkin dalam Hmm, beberapa hari ini atau minggu depan, yang bagaimana cara kita mau membangun ini budaya corporate ini. ya, ya. Nah, nanti saya akan tertulis lebih detail. Nanti kita akan buat pengumuman lah, oke? Dan kita juga berharap konsultan-konsultan kita bisa eh, apa mengambil positif dari sini gitu. Baik, baik, siap, siap, Pak. Ini juga saya mungkin akan buat tim baru sih, Pak. Kalau yang sekarang mungkin saya belum tahu ya, belum tahu seperti apa. Cuma ya akan lebih amannya mungkin akan buat tim baru gitu. Kalau misalkan dari tim lama ada juga pun mungkin nggak akan sebanyak yang dulu gitu. Ada beberapa. Bisa begitu sih untuk kedepannya. Oke, paham Gitu. Pak Ryan. Nggak apa-apa. Hmm. Kita yang penting kita sudah ada satu frekuensi yang sama, kesepahaman. Nanti Ya. soal untuk kinerja kinerja kerja kita ke depannya, nanti Hmm. kita bisa Hmm. diskusi lah bagaimana untuk kita mengarahkan, bagaimana untuk para klien untuk pembangunannya, kita bisa mendukung dengan uh, supportnya bagaimana. Nanti kita bisa diskusi lebih detail untuk ini. Tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi lah untuk soal ini. Siap, 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 Pak. Ya. Kalau untuk ininya edukasi untuk yang baru sudah ada, Pak. Tutorial kemudian Ada, itu sudah ada semua ya. kita lengkap. Nanti Soalnya saya udah nanti lupa saya juga. sama Siti ya. Sudah ada video tutorialnya juga Pak, jadi nanti Ya. bisa diakses oleh member-member. Oh gitu. Ya. Soalnya saya udah lupa juga. Udah lupa ini buat Ya, apa, ini buat apa. soalnya sekarang juga kan sistemnya sudah Baru baru, ya. kemudian juga aplikasi sudah baru Pak. Jadi insya Allah bisa mensupport gitu ya, sama payment gateway juga kita udah lebih upgrade gitu Pak. Jadi Ya. memang kita sedikit demi sedikit terus melakukan upgrade gitu untuk bisa memberikan service yang lebih baik gitu untuk Amin, member-member. insya Allah. Baik, oke, oke. Jadi untuk ininya baru terus boleh nggak Mbak, mungkin kapan gitu ya, dengan Mbak Siti atau untuk zoom zoom juga tapi lebih lebih menyeluruh gitu. Jadi nggak hanya video tutorial, karena ada beberapa, saya sempat kemarin tuh sempat cek akun saya, memang kosong sih, memang saya kosongin semua. eh Cuma report-reportnya itu nggak muncul Mbak. Ya itu nantilah gitu, kita bahasnya gitu ya, itu nantilah. Oke, Oh, yang kalau untuk konsultan ya maksud Bapak? Maaf. Iya, konsultan. Oh, oke oke baik. oke. Atau Nah, ya maaf Pak, mungkin nanti sebelum nanti diagendakan Zoom-nya atau dari Bapak juga boleh Pak infokan dulu ke saya gitu untuk Ya. screenshot misalkan bagian-bagian mana yang tadinya Bapak ada muncul kemudian tidak ada. Supaya nanti sebelum Zoom meeting itu saya sudah mempersiapkan mana-mana saja yang dibutuhkan gitu untuk Zoom meetingnya gitu. Jadi nanti Oh, oke, baik, lebih baik. efektif ya waktunya gitu. Ya. Nah, Parian boleh nanti kita chat, saya chat Parian atau Parian boleh chat saya bagian-bagian mana yang Parian ingin tanyakan gitu. Jadi nanti pada saat Zoom meeting kita sudah tahu bahasannya apa gitu. Boleh, 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 boleh Mbak. Oke deh kalau gitu. Kalau dari saya sih cukup ya Pak William ya. Mungkin nanti saya tunggu update aja di grup ya, kalau ini kalau sudah di invite mungkin boleh. seperti itu. Nanti Siti akan melakukan itu. Mhm. Kapan-kapan ya Pak Ryan kalau ke Jakarta kabarin lah. Iya, iya Pak, pasti dalam waktu dekat mudah-mudahan insya Allah saya pasti ke sana. Begitu, emang belum Oh, sempat aja. Belum sempat aja ini. Mhm. Oke, kalau gitu mungkin yang mau disampaikan untuk buat hari ini ya. Sebenarnya kan itu kembalilah silaturahmi untuk Ya, ber, ber, berconnect kembali lah dengan konsultan-konsultan semua. Oke, iya. saya juga sangat senang hati Pak Ryan
bisa terima Ya, saya terima untuk kasih mau banyak juga Pak. berzoom sama saya, diskusi, kita terbukain hati kita sesama, dan Ya, kedepannya untuk bagaimana kita akan diskusi untuk next planningnya, future planningnya. Oke. ya, Yang ya. penting saya berharap ini di Indonesia ini kan eh, konsultan ini tidak ada eh, mengasingkan sesama konsultannya. Tapi saya berharap itu semua konsultan diangkut dan di bawah manajemen, nanti kita akan mensupportnya Ya, untuk ke ya. depan kita mau buat perencanaan bagaimana. Soal untuk informasi kita mau sampaikan ke konsultan semua itu juga dalam satu pintunya gitu, melalui grup WhatsApp. Ya, Soal itu. kita mau diskusinya, kalau konsultan ada feedback ke kita bisa langsung, kalau boleh juga di grup, kalau mau ke pribadi saya juga dengan senang hati. Saya Pak Ryan kan hubungi saya juga masih Ya, uh, melayan, karena kan buat saya kan semua konsultan maupun customer yang mereka punya kontak saya tetap menghadapi, karena hari ini quantum matter orang kita bilang menghadapi ujiannya, cobaan ini. Kalau sebagai kita maupun konsultan atau dari manajemen tidak ada untuk tanggapi seperti itu atau respon, itu akan jadi impact yang lebih besar. Tapi karena masih kita ada di sini, ya kan, konsultan juga ada eh, melakukan apa posisinya, apa yang sepatutnya, manajemen kita masih melakukan responnya seperti itu. Yang masih banyak itu eh, berpositif, maksudnya pemikiran nggak sampai buruk. ya, Mereka masih punya harapan ya kepada QM. Tapi kalau kita sudah overcome ini orang lama ini kan mereka akan kembali kepada kita lagi, aktif lagi. So, betul, saya betul. kalau dibilang secara pribadi saya yakin dengan Tattooin, dan saya lihat perkembangan perusahaan ini normal lah, seperti Pak Ryan lihat pasti ada naik turun, ada tantangan, tapi setiap bisa melewati atau overcome, kita akan naik satu stage lagi, kita akan Ya, naik satu stage lagi. So itu ada satu yang bagus lah atau di ini ya. situ. Ya. Ya, mungkin agendanya buat saya hari ini ya kita silaturahmi ya Pak ya. Silaturahmi juga terus menyamakan ini menyamakan eh, visi misi mungkin atau menyamakan persepsi lah. Jadi supaya kita satu frekuensi juga, karena Betul. jujur Pak, selama kemarin ini selama beberapa bulan ke belakang ini eh, ya kan boleh dibilang saya termasuk leader leader eh, tertinggi lah di grup itu gitu ya, di grup saya gitu. Jadi pressure-nya juga lumayan 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 sih Pak. Ya memang, tapi ya alhamdulillah alhamdulillah nggak, Saya paham, alhamdulillah saya paham. tidak terlalu seperti yang di luaran ya, di grup-grup lain gitu masih bisa saya redam sih sebetulnya, masih bisa saya kasih pengertian segala macam. Ya mudah-mudahan sih kedepannya ini lebih cepat lebih cepat berlalu lah Pak ya, bisa seperti ini supaya kita juga bisa silaturahminya juga lebih positif lagi, supaya ya setelah setelah ini bisa dilewati, saya yakin sih orang-orang lama yang mungkin sebelumnya negatif itu pasti akan kembali lagi. Itu pasti akan Betul, kembali lagi saya Pak. yakin, Ya, Yang penting dari sisi perusahaan kita udah tahu kedepannya kita bisa menyelesaikan masalah ini, jadi kita nggak takut. ya, Cuma waktunya ini akan kita harus lewatin ini iya betul untuk betul. pembangunan, maksudnya kepercayaan lah Mhm. antara kita punya member yang lama kembali ke perusahaan. Tapi untuk konsultan, saya yakin kalau sudah lihat perusahaan sudah ada eh, perbaikan, konsultan ini kan sudah punya network, dan mereka akan malahan lebih maju lagi. Nanti bertambah keyakinan kepada QM seperti itu. Ini Ya, saya yakin mudah-mudahan sih. sekali untuk ini. Makanya saya Mudah-mudahan Pak. maunya, saya walaupun satu persatu pertemuan dengan konsultan, supaya kita bisa eh, hati ke hati kita diskusi seperti sebelumnya. Oke, Mhm. nanti kita merangkul semua orang sedikit-sedikit, yang konsultan itu kan sudah kembali, dari situ kita baru bisa bertambah kuat berjalan ke depannya. Mudah-mudahan semoga Pak. Baik, Betul. baik itu.
Oke, mungkin Iya, mungkin eh, ada lagi. saya merasa cukup untuk Zoom ini hari Hmm, ini. Nanti kalau ada yang Pak Ryan bisa langsung ke Siti juga. ya, Oke, soal butuhnya apa kan diskusi sama Pak Ryan lah. baik baik. Saya terima Oke, kasih banyak Pak William atas waktunya, sudah mau menyempatkan waktu untuk diskusi untuk nggak saat apa-apa, ini nggak apa-apa. sekarang. Itu adalah Ya, termasuk tugas kita lah, tugas kita baik. sama bertanggung jawab kita untuk Hmm, kepada semua konsultan itu. baik baik. Terima kasih banyak Pak. Nanti Oke, saya baik. sampaikan Terima kasih kali ini Pak. Pak Ryan. Iya Thank you Mbak ya Siti, Siti. terima kasih banyak Mbak, sudah Terima kasih. kasih Pak Ryan, Ya, sampai berjumpa ya nanti ya Pak di Jakarta. baik baik Mbak. Siap. Ya, sore sore Pak William, sore Mbak Siti. Ya, selamat sore.